Baik, sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf pada pertemuan kali ini saya ada ini ya perjalanan dinas ke Surabaya nanti jam 8 sehingga saya tidak bisa secara sinkron untuk memberikan materi, tapi saya akan siapkan video ini ya pembelajaran terkait dengan materi kita hari ini, yaitu terkait dengan high availability. Nah, high availability itu sebenarnya apa sih? Nanti kita lihat tujuan dari pembelajaran ini adalah nanti rekan-rekan itu bisa paham tentang terkait dengan konsep CLOUD ya, yang mana kita tahu bahwa ketika kita menggunakan konsep yang manual, ketika ada yang error seperti itu tentunya tidak akan cepat terselesaikan. Kemudian tingkat errornya juga tinggi atau tingkat ketersediaannya. Nah, dengan menggunakan cloud ini, nanti salah satu manfaatnya adalah memiliki ketersediaan yang sangat tinggi. Nah, ini yang dimaksud dengan availability ya. Nah, kita tahu bahwa semua orang tentunya kepingin bahwa sistemnya yang dibangun, ketersediaan ini nanti infrastrukturnya dia akan tersedia selamanya itu ya. Dia akan tersedia terus, tidak ada error. Tapi ya namanya juga sistem, namanya juga hardware, lama-kelamaan nanti tetap ada umurnya ya, tetap ada masanya gitu ya. Oke, kalau misalkan masih baru tentunya dia nanti performanya masih oke. Ya sama saja seperti punya handphone kita. Ketika kita baru beri handphone itu seperti apa? Bus gitu ya. Tapi kalau misalkan nanti handphonenya sudah lama, sudah mulai usang, ya nanti jadi lemot, kemudian beberapa aplikasi melambat. Udah kira-kira seperti itu analoginya. Nah, kita tahu bahwa ketika sebuah penyedia itu atau apapun itu ya yang menyediakan jasa, tentunya dia itu tidak berani menggaransi 100% jasanya itu tersedia setiap saat gitu, atau dia menggaransi 100% gitu ya. Pasti enggak. Itu pasti, dan itu mustahil ya hal itu di, di dilafalkan atau disampaikan. Pasti adalah 0,0 sekian persen itu dia tidak tersedia atau mengalami kendala. Sekali lagi, namanya juga buatan manusia ya, pasti nanti di titik tertentu ada yang fail, ada yang tidak berfungsi secara maksimal atau bahkan tidak berfungsi. Nah, terus ini kita ada ini ya, ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk menghitung tingkat ketersediaan ya, kaitannya tentunya dengan cloud ya. Kadang kita tahu bahwa ini menggaransi SLA-nya atau Service Level Agreement-nya 99,9% ya, atau 99,9995%. Kadang seperti itu. Ini kalau di luar, kalau di Indonesia ya paling ya hanya 90 berapa ya, bahkan kecil nilainya. Nah, ini bisa dihitung ketika ini bisa dihitung setelah nanti sistem itu jalan beberapa tahun, itu bisa digaransi. Nah, ini setelah beberapa tahun. Nah, tentunya dengan pengetahuan dan pengalaman yang ada, nanti kita bisa mendesain seberapa tinggi sistem tersedia ya. Nah, tentunya ini ada parameter yang kaitannya dengan ini ya, kaitannya dengan beberapa case, failover, ada redundancy, struktur programming, smooth ya, atau single point of failure. Kemudian adalah implementasi
sistem manajemen ini yang memungkinkan, yang mempengaruhi dari availability tersebut. Nah ini contohnya, nah ya tadi ya disampaikan di awal bahwa untuk menghitung sebuah availability kadang itu disimbolkan atau ditulis dalam beberapa angka ya, persen biasanya. Ada yang pernah mendengar istilah SLA ya, atau Service Level Agreement ya. Biasanya kalau kita di penyedia cloud gitu ya, biasanya ada tulisannya kami bisa menggaransi SLA-nya itu 99,9%. Itu maksudnya apa sih sebenarnya ini ya? Nah, ini dihitung dari ya seberapa kita ini ya menyewa ya, misalkan 1 tahun. Ya, 1 tahun, misalkan menyewanya 1 tahun, nanti berarti jumlah ini tergantung servisnya apa ya, jam, atau ini nanti dibagi dengan ininya, berarti 99,9% dibagi 100 dikali nanti satuannya apa, menit. Ini contohnya ya. Nah ini proses sewanya kadang ini 1 tahun atau 1 bulan. Nah ini contohnya misalkan ketika kita ingin menghitung downtime. Downtime itu ketika sistemnya itu tidak berjalan atau bahkan mati ya, bahkan mati. Nah dia divisualisasikan sebagai persentase per tahun. Nah ini kolom yang ini tingkat availability-nya, misalkan 99,8% dengan downtime-nya per year ya, per year. Berarti ini satuannya jam ya, dihitung saja dalam 1 tahun itu ada berapa jam, kemudian nanti ini dibagikan ya, gampangnya seperti itu ya, 99,8 per 100 dikali total jamnya, nanti ketemu ini. Nah ini malah sebenarnya ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5 bahkan ya. Ini kecil sekali ya, hanya sekian menit. Ini maksudnya ini yang ditawarkan penyedia ya. Ini yang ditawarkan penyedia sekian, ini tergantung nanti satuannya apa. Oke, semoga sekarang tahu ya bahwa di penyedia itu ada namanya SLA gitu ya, Service Level Agreement. Biasanya dia menyertakan SLA-nya itu berapa persen. Misalnya seperti ini ya, misalkan 99,8%. Kemudian ketika kita nyewa 1 tahun ya, dalam 1 tahun itu ada berapa jam. Kemudian nah berarti 99,8 dibagi 100 dikali total jamnya berapa, nanti ketemunya ya tergantung ya, jam, menit gitu. Nah ini misalkan 17, dari 99,8% per tahun, dia downtime-nya itu kurang lebih hanya 17,5 jam gitu ya, nggak sampai 1 hari. Dia nggak sampai 1 hari, bahkan setengah harinya, tapi setengah hari lebih 17 jaman. Nah sedangkan per bulannya rata-rata ya sekian gitu. Sedangkan menitnya itu per minggu sekian. Itu ininya terkait dengan maksud dari penyedia itu menyediakan SLA. Ya ini ya semakin semakin ke bawah, semakin presisi atau koma di belakang angkanya itu semakin banyak, tentunya dia akan semakin bagus layanannya ya, akan semakin bagus layanannya tentunya. Yang berani menggaransi seperti ini, memberikan SLA seperti ini, tentunya ya biasanya akan bagus ya, akan bagus layanannya. Ini ada yang bahkan sampai 9-nya atau 99,9-nya 3 kali di belakang koma. Nah ini hanya
per minggu itu hanya 6 sekian detik gitu, kita nggak terasa ini. Itu. Nah, itu terkait dengan cara menghitung availability. Nah, ini ada beberapa ini ya, ada beberapa apa namanya? Ada beberapa penyedia, ada beberapa penyedia yang ini ya, yang menawarkan ya. Nah, ini tadi istilahnya yang persentase itu ada namanya SLA atau Service Level Agreement. Artinya apa? Sebuah persetujuan atau sebuah level yang ditawarkan penyedia ke customer, ke konsumen. Seberapa besar atau garansi tersebut kepada konsumen. Berarti menjamin bahwa sistem yang kami jual, jasa yang kami berikan itu nanti ya sekian gitu ya, tidak ada errornya, misalkan seperti itu. Nah, rata-rata kita itu sekarang di angka sekian ya, 99,8 atau 99,9% per bulan untuk sebuah full IT system. Nah, ini ada beberapa contoh apa yang sudah terkenal kita tahu ya, ada Amazon, Google, Microsoft. Mereka menawarkan layanan SLA layanan cloud-nya, SLA-nya itu di angka 99,9%. Nah, ya tentunya dengan angka sekian, tingkat ketersediaan dari infrastrukturnya itu harus tinggi ya. Dia itu ada di rank sekian ya, 99,9%. Atau bahkan lebih tinggi mereka. Nah, ini yang terkenal lagi, ini ada yang sampai 5 digit ya, 99,99%. Kita ini ya tentunya akan menambahkan tingkat ketersediaan yang sangat tinggi. Nah, ini adalah untuk satu komponen, kemudian dia lebih tinggi tingkat ketersediaannya untuk sebuah sistem yang komplit yang tidak umum di sini, artinya tentunya menggunakan teknologi yang teknologi yang bagus, dan sebenarnya itu hampir susah untuk dicapai. Oke. Nah, kemudian ada beberapa istilah terkait dengan high availability. Ada namanya MTBF dan MTTR. Ya. MTBF itu akronim dari atau kependekan dari Mean Time Between Failures. Artinya apa? Rata-rata waktu ya, rata-rata waktu antara rata-rata waktu yang dilewati ketika failure ya, ketika ada masalah, ketika ada trouble. Nantinya ketika ada ketika akan ada failure ya, nanti ada waktunya itu. Dan setelah terselesaikan. Nah, kemudian yang kedua ada MTTR ya. Tadi failures ya, di antara failure-nya sampai dengan dia tersedia. Kebalikannya, kalau MTTR itu failure-nya berapa lama failure-nya. Kalau di situ sih waktu yang dibutuhkan untuk melakukan recovery dari sebuah failure. Berarti dari failure ke OK itu ya. Atau ketika dia unavailable, ketika ininya tidak tersedia, itu ada namanya MTTR.
itu istilah ya. Nah, ini ini contoh yang digunakan untuk menghitung ini ya, availability. Untuk menghitung availability. Nah, rumus yang bisa digunakan yaitu MTBF tadi. BF itu waktu failure-nya ditambah dengan dibagi dengan MTBF setelah sebelum atau setelah failure, ditambahkan waktu untuk melakukan recovery dikali 100%. Oke. Nah, ini sumber-sumber yang memungkinkan faktor-faktor yang memungkinkan tidak ketersediaannya ya. Ini yang pertama terkait dengan faktor manusianya. Nah, ini hampir 50% terjadi karena ada sebuah layanan ketika error itu disebabkan karena ini ya, karena orang atau sebuah isu ya. Ya misalkan yang paling gampang nggak sengaja, misalkan kita tahu ya, analoginya seperti ini. Kita tahu biasanya kita sering teledor ketika kita minum dan minumnya itu tidak ada tutupnya, gelas itu kemudian kita letakkan di samping laptop kita gitu ya. Itu kan teledor itu. Itu walaupun nggak sengaja gitu, kalau tumpah terus cairannya itu mengenai laptop kita, itu bagian keyboardnya atau bagian input outputnya USB-nya, wah itu bisa error, bisa nanti keluar asap. Nah, ini contohnya ketika, nah ini beberapa, kalau di cloud ya, beberapa yang dilakukan ini ketika melakukan pengujian di lingkungan production, kemudian ketika melakukan ini ya, proses mematikan komponen, ketika akan memperbaiki, ada yang salah komponennya. Terus atau mengganti barang yang lebih bagus ya, di RAID itu sebuah sistem penyimpanan ya. Selain penyimpanan itu ada yang keliru gitu ya. Nah, ini yang fatal itu ya. Ini yang fatal adalah melakukan restoring atau pengembalian ininya salah ke production. File yang direstore salah, misalkan seperti itu. Atau juga menghapus file konfigurasi, itu kan ya sangat mungkin terjadi ya. Atau foldernya dihapus untuk email. Atau misalkan, nah ini juga fatal juga, menghilangkan tabel. Ya, kira-kira itu seperti itu, human error. Ini sering terjadi ya. Makanya perlu prosedur yang jelas ketika ada sebuah step-step atau langkah-langkah untuk melakukan sesuatu ya. Dan itu harus ada kontrolnya. Oke. Nah, ini faktor-faktor atau sumber-sumber yang mengakibatkan tidak ketersediaan dari unsur adanya bug di dalam sebuah perangkat lunak atau software. Nah, tadi ya, kita tahu bahwa sebuah software itu tidak ada yang 100% ini ya, bug free bug apa bug free gitu ya. Yang bug free, yang tidak ada bugnya, tidak ada kesalahan dalam sebuah software. Oke, memang ketika dijalankan baru pertama kali, ini bugnya belum kelihatan ya. Tapi setelah beberapa lama gitu ya, nanti muncul bugnya, muncul errornya gitu ya. Nah, contohnya saja ini ya, mungkin sebuah sistem-sistem yang ada, sistem-sistem keamanan yang dia menyediakan privacy data ya, yang privacy data. Mungkin kalau awal-awal itu ya memang belum banyak yang menggunakan, belum banyak yang
apa yang iseng-iseng gitu ya, nanti sekian lama, setelah lama-lama melakukan apa, iseng untuk melakukan penetrasi ya, untuk melakukan uji coba untuk membobol sistemnya, nanti lama-lama ketahuan juga. Nah, itu analoginya seperti itu. Nah, sebuah software yang memiliki bug ini memungkinkan dia akan apa ya, akan nge-freeze, akan memberhentikan sebuah sistem gitu ya. Ya contohnya ketika kita misalkan melakukan instalasi ya, yang sering terjadi instalasi ketika ada bugnya gitu, drivernya tidak nemu atau ada file yang korup gitu ya. Nanti ketika ini ya sistem di-freeze ya, sistem nge-hang ya. Nah, seperti itu. Ya, nah yang paling fatal itu sistem operasinya yang ada bugnya. Ya ini karena sistem operasi yang dia apa, memanage semua hardware, karena dia yang menjembatani ya, yang hardware ini mengalami yang ada bugnya. Misalkan di sini ada bug apa, karena file system yang korup, ada networknya yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau sumber lain yang mengakibatkan unavailability. Nah, kemudian selain itu ada sumber lain yang mengakibatkan ini ya, unavailability, yaitu kaitannya dengan perencanaan permajaan atau maintenance. Kadang-kadang ketika kita apa, merencanakan sebuah ini ya, menjadwalkan untuk melakukan maintenance, biasanya kan misalkan melakukan upgrading hardware, software, atau mengimplementasikan software karena ada kebutuhan tertentu, kan itu biasanya perlu di-upgrade ya softwarenya. Atau yang sering kita lakukan migrasi data ya, migrasi data berarti banyak hal ya faktornya. Ketika misalkan apa ya, sebenarnya ini kalau migrasi data tidak terlalu sering, pasti jarang sekali yang dilakukan. Misalkan dari server A ke server B, dari apa namanya, dari layanan A layanan B, ini kan perlu dilakukan migrasi. Atau ya, nah kalau ini yang perlu dilakukan setiap saat ya sebaiknya ya, atau creation of the backup ya, untuk melakukan backup atau untuk mengamankan data ya kita tahu misalkan kenapa kalau di perbankan itu kadang transaksi kita paling maksimal mentok 4 bulan ya. Nah, kita hanya bisa menampilkan transaksi yang 4 bulan saja. Nah, itu itu dari pihak bank tentunya mereka ini ya melakukan backup data agar pertama dia sistemnya tentunya biar lebih cepat ya, karena jelas kalau recordnya banyak sekali, apalagi yang levelnya nasional, satu hari saja sudah berapa ratus ribu transaksi gitu ya. Nah, itu kadang-kadang hal-hal yang dilakukan untuk melakukan ini ya, sistem manajemen. Nah, harusnya tidak hanya untuk bagian itu saja infrastruktur, tapi ya bagian lain yang kaitannya dengan klien. Nah, ketika kita merencanakan seperti itu, nah ini biasanya sih tetap akan dilakukan ini ya, akan dilakukan akan dilakukan downtime, akan dimatikan sebentar gitu ya, tetap akan dimatikan ya, walaupun sekarang banyak teknologi atau hardware yang tanpa mematikan sistemnya itu sudah bisa dilakukan backup atau di-upgrade kayak gitu. Nah, ini ada beberapa yang terjadi ya, ada sebuah spoof yang temporary yang dikenalkan, kemudian sistem manajemen yang dapat membuat kesalahan. Nah, kemudian itu dari sisi ini. Kemudian dari sisi fisik ya, dari sisi fisik yang performanya turun, yang menyerang.
Nah, kita tahu segala sesuatu itu bisa sewaktu-waktu berhenti setiap saat ya. Kita nggak bisa memprediksi, apalagi kalau kaitannya dengan perangkat. Gitu ya, kita hanya bisa mencegah atau mengasumsikan ya. Kira-kira ini nanti setelah sekian pasti akan break gitu ya misalkan. Atau sebuah komponen mekanik ya yang sering eh, rusak ya, perangkat lah, yang jelas perangkat. Contohnya misalkan di sini perangkat kipas ya, perangkat kipas yang dia tidak yang berhenti tiba-tiba berhenti karena bautnya yang kendor misalkan, atau disk drive dia yang korup atau bad sector misalkan, atau piringan ya, sebuah piringan yang ya yang rusak tentunya gitu, dan yang lainnya. Nah, ini ada beberapa kalau yang tadi itu kaitannya dengan fisiknya itu sendiri, selanjutnya ini terkait dengan lingkungan sekitar ya, lingkungan sekitar ya. Misalkan ketika kita di data center gitu, kan mereka menyediakan layanan tempatnya. Nah, ini kaitannya dengan fasilitas, misalkan listriknya yang sering mati gitu ya, PLN gitu ya. Kemudian AC-nya mungkin yang tidak terlalu dingin, atau kaitannya dengan kecelakaan, kebakaran, gempa bumi, atau bahkan banjir itu. Nah, ini kalau di cloud ya, kalau di cloud ini dia kan punya region ya. Yang satu kena banjir, nanti dia secara otomatis akan bisa migrate ke region yang lain. Nah, itu kemudian yang kaitannya dengan ini infrastruktur yang sangat kompleks. Misalkan ketika menambahkan sebuah komponen, tetapi malah ketika menambahkan komponen tersebut dia akan mempengaruhi tingkat availability-nya, atau sebuah sistem yang kompleks di sini malah akan akan menimbulkan potensi untuk failure, atau pengimplementasian yang kurang pas, dan manajemen pengelolaan yang lebih susah gitu ya. Nah, ya sebenarnya di sini beberapa kadang-kadang walaupun ketika dengan kompleks ini dia lebih bagus, tapi dia tidak menutup kemungkinan akan mempengaruhi tingkat unavailability. Nah, yang ini ada kaitannya dengan redundant ya, berarti ada sebuah duplikasi sebuah komponen di dalam sebuah sistem. Ya, memang walaupun tujuannya itu untuk melindungi dari single point of failure ya, ketika ada poin tertentu yang failure. Nah, contohnya misalkan di sini ada dua sumber ya, ada dua sumber power, salah satunya fail ya, tentunya nanti akan mempengaruhi kebutuhan powernya. Ada dual. Nah, ini berarti ini kan ada pasang-pasangan, tapi ada yang satunya tidak bekerja secara optimal atau maksimal, bahkan rusak. Kemudian ini ya, semi otomatis failure over ini karena ada switch di dalam ini sebuah sistem atau komponen yang dia bisa switch secara otomatis. Contohnya misalkan ketika Windows Server failure clusteringnya, biasanya kita melakukan clustering, kemudian salah satunya itu tidak bisa switch secara otomatis. Atau contohnya juga VMware high availability atau Oracle reactivation, atau sering disebut ada database di sini yang dia bisa otomatis melakukan switching, dan atau fallback, berarti dia bisa lompat ke lokasi yang lain, atau bisa kembali ke sebelumnya, poin selanjutnya. Nah, ini biasanya digunakan untuk melakukan
restoring untuk melakukan recovery. Nah, ini ada beberapa fail-safe solution ya, atau jalan keluar. Ada hot site, cold site, dan warm site. Nah, ini adalah salah satu penerapan sebuah website yang high availability. Di sini ada ini kebetulan penerapannya menggunakan AWS ya. Menggunakan AWS. Ini ada beberapa virtual private network ya di sini. Di sini juga ada. Nah, ini kurang lebih seperti itu untuk yang ini, untuk yang availability ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.